Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Ferin Francisca, NPM 19751066 dari Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang budidaya ikan lele. Ya, di sini ada budidaya ikan lele. Secara umum, usaha budidaya pembesaran ikan lele dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama ada usaha pembesaran saja, yang kedua ada usaha pembenihan dan pembesaran dalam satu unit usaha. Apabila usaha pembenihan dan pembesaran dilakukan dalam satu unit usaha, maka proses budidaya dimulai sejak dari proses pembenihan. Selanjutnya, benih ikan lele yang mereka produksi dimasukkan dalam proses pembesaran. Sedangkan apabila usahanya pembesaran saja, maka pembudidaya dapat membeli benih ikan lele dari pembudidaya lain atau pasar benih ikan atau dari Balai Benih Ikan atau BBI, dan selanjutnya dilakukan proses pembesaran. Nah, bagaimana dengan kualitas benih? Benih yang baik berasal dari induk yang baik pula. Karena itu sebabnya benih dibeli sebaiknya benih dibeli dari tempat pembenihan yang dapat dipercaya atau yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah seperti BBI. Ciri-ciri yang benih berkualitas seperti apa sih? Yaitu yang pertama, tubuhnya tidak cacat atau luka. Lalu yang kedua, ada posisinya tidak menggantung atau posisi mulut di atas. Lalu yang terakhir, ada aktif bergerak dan pertumbuhannya seragam. Di sini juga ada kualitas pakan. Pakan yang diberikan harus tepat dalam jumlah yang mencukupi. Lalu pakan yang diberikan berupa pelet dengan dosis 3-5% dari bobot tubuhnya per hari. Lalu di sini ada pemberian pakan 2 kali sehari ya, yaitu pagi dan sore. Lalu yang terakhir ada pakan diberikan dengan cara ditebarkan secara merata dengan harapan setiap individu akan mendapatkannya. Bagaimana dengan kualitas air? Air yang digunakan untuk usaha pembesaran harus memenuhi syarat, dalam arti kandungan kimia dan fisika harus layak, bebas dari pencemaran dan tersedia sepanjang waktu. Sumber air yang digunakan oleh pembudidaya setempat berasal dari sungai dan sumur. Sistem pembagian air secara paralel, artinya masing-masing kolam tidak saling berhubungan. Dengan sistem ini, maka kemungkinan untuk tertulari penyakit antara satu kolam dengan lainnya dapat terhindari. Tahap budidaya ikan lele. Yang pertama ada pengeringan. Pengeringan kolam bertujuan untuk membasmi hama dan penyakit, menghilangkan senyawa atau gas-gas beracun, serta untuk mengistirahatkan lahan. Proses pengeringan atau penjemuran dasar kolam dilakukan selama 3-7 hari, tergantung kondisi dan cuaca dan keadaan tanah. Lalu yang kedua ada pengolahan dasar kolam. Selesai pengeringan, dasar kolam tanah perlu diolah. Pengolahan kolam bertujuan untuk menggemburkan tanah. Kemungkinan proses pengudaraan dalam tanah berlangsung sempurna ya, mempercepat berlangsungnya proses pengaruh senyawa-senyawa organik dalam tanah dan membuang gas-gas beracun supaya terlepas ke udara. Lalu di sini ada perbaikan pematang dan saluran air. Perbaikan pematang perlu dilakukan jika ada yang rusak dan mencegah dengan menyumbat bagian yang bocor dan tanah atau dengan ijuk. Sementara itu, perbaikan saluran dilakukan agar pemasaran air berjalan lancar. Perbaikan ini biasanya dilakukan pada saat pengeringan kolam atau bersamaan dengan pengangkatan lumpur. Lalu di sini ada pengapuran. Pengapuran itu bertujuan untuk membunuh hama, parasit, dan penyakit ikan. Jenis kapur yang digunakan untuk pengapuran adalah kapur pertanian atau CaCO3 atau dolomit ya, dalam bentuk CaMg atau CO3 Lalu di sini ada pemupukan. Pemupukan itu berguna untuk menyediakan media tempat tumbuh pakan alami dan unsur hara bagi plankton yang menjadi pakan bagi ikan lele. Pupuk yang sering digunakan apa sih? Dari kotoran yang sudah kering, ternak besar atau sapi, domba, atau kerbau dengan dosisnya itu 150 gram atau meter persegi ya. M2, pupuk urea 15 gram
dan TSP 10 gram. Dosis tersebut disesuaikan dengan kesuburan kolam. Lalu di sini ada pengisian air kolam. Pengisian air kolam dilakukan setelah kegiatan pengapuran dan pemupukan selesai. Lalu setelah melalui tahapan persiapan kolam di atas, selanjutnya dilakukan penebaran benih. Lalu yang terakhir untuk benih ukuran 5-8 cm bisa ditebarkan dengan kepadatan 200 hingga 500 ekor. Sementara itu benih ukuran 8 sampai dengan 12 cm bisa ditebarkan dengan kepadatan 100 sampai 200 ekor. Pemberian pakan lele. Karena lele tergolong karnivora atau pemakan daging, pakan yang diberikan baik buatan maupun alami harus mengandung daging. Pakan buatan seperti pelet biasanya telah mengandung daging yang berasal dari tepung ikan. Pakan buatan juga dapat berbentuk seperti pelet diberikan pada lele yang telah berukuran agak besar, yakni 30 gram ke atas. Lalu ukuran pakan buatan yang diberikan disesuaikan dengan bukaan mulut lele. Semakin kecil bukaan mulut, semakin kecil juga pakan yang diberikan. Lalu di sini juga ada penanggulangan hama dan penyakit. Penanggulangan hama. Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh, dan memengaruhi produktivitas, baik secara langsung maupun secara bertahap. Hama ini bisa memangsa telur hingga lele dewasa. Beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah serangan hama itu pengeringan dan pengapuran kolam sebelum digunakan. Dalam pengapuran sebaiknya dosis pemakaian diperhatikan atau dipatuhi. Lalu di sini ada penanggulangan penyakit. Nah, penyakit dapat diartikan sebagai organisme yang hidup dan berkembang di dalam tubuh lele sehingga organ tubuh lele terganggu. Lalu yang terakhir ada lele yang kondisi tubuhnya buruk, sangat besar kemungkinan terserang penyakit. Kondisi tubuh yang buruk dapat disebabkan berbagai hal seperti terjadinya perubahan lingkungan yang secara mendadak yang membuat lele mengalami stres atau terjadi luka dan pendarahan pada tubuhnya. Luka dan pendarahan dapat terjadi akibat penanganan yang kurang baik, terutama saat panen dan sistem pengangkutan yang kurang tepat. Nah, sekian ya dari presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.